Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Tanah Abang, Jakarta. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah rumah dalam waktu singkat. Kobaran api membakar sejumlah rumah permanen dan semi permanen di permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Banyaknya barang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api kian cepat membesar. Lambatnya petugas damkar yang tiba di lokasi membuat warga harus melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Diketahui api pertama kali terlihat dari atap salah satu rumah warga yang kemudian membesar dan menyambar ke bangunan rumah lainnya. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari dalam rumah warga. Ini bang, Konsep listrik rumah apa gimana bang? dari rumah. Dugaan korsleting listrik ya, awal api ya? Iya. Ini berapa rumah bang? Untuk sementara bang? Untuk sementara ini sekitar 4 rumah. Selang setengah jam kemudian api akhirnya berhasil dijinakkan petugas meski lebih dari 5 rumah telah hangus terbakar. Akibat peristiwa ini kerugian yang diderita para korban ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang menewaskan satu keluarga seorang jurnalis di Karo, Sumatera Utara terus mendapat sorotan. Sebelum kejadian, korban gencar memberitakan soal judi di Kabupaten Karo. Keluarga pun meminta polisi untuk usut tuntas penyebab kebakaran tersebut. Anakku dalam rumah itu. Jenazah keluarga wartawan tewas kami menemukan jenazah keluarga wartawan yang pemakaman desa Sari Kabupaten Sumatera Utara. Pemakaman keluarga besar dan warga sekitar. Sebelum dimakamkan, jenazah suami istri dan 1 orang anak disemayamkan di RSU Kaban Kaji. Isu rumah korban dibakar orang tak dikenal pun mencuat, lantaran sebelum kejadian korban gencar memberitakan soal judi dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo, dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Segera mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini, Bang? Apa dan kenapa agar terjadi simpang siur Ya, biar tidak jadi simpang siur di kalangan ini. di kalangan masyarakat. Bang. Sebelumnya, rumah sekaligus toko kelontong di Jalan Mumban Surubakti, Kaban Jahe, Kabupaten Karo ini terbakar pada Kamis dini hari. Para penghuni yang tengah tertidur pun tidak sempat menyelamatkan diri. Terhadap 1 unit warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 3.30 WIB. Dan atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yang mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 4 orang. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran rumah Sempurna Pasar Ibu. Warga pun berharap polisi mengusut tuntas kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang ini. Dari Kabupaten Karo dan Medan, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tunggal sebuah truk kontainer terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta. Pengemudi truk meninggal usai terhempas dan tertimpa box kontainer. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jor, Jakarta. Kecelakaan terjadi tepatnya di kilometer 53400, Cakung, Jakarta Timur. Pengemudi truk tewas setelah terpental dari truk dan tertimpa box kontainer. Kecelakaan berawal saat truk yang melintas dari arah Tanjung Priuk menuju Bintara, Bekasi tiba-tiba saja menabrak pagar pembatas jalan tol. Dari arah Cakung Barat, lurus, dia rem mendadak di sebelah sebelum sudah jembatan, jadi rem mendadak dia nabrak Pembatas ya? Ini apa
pembatas sama pohon. Nah begitu dia itu terbalik, jadi dia terbalik lompat dari kepala mobil. Oh, orangnya bisa kelepas gitu bang? Cuma lompat. Pintunya kelepas? Hah? Pintunya kelepas? Iya. Hah? Nggak pakai safety net kayaknya. Oh, nggak pakai safety belt ya bang ya? Dia jatuh gitu ya? Iya. Terus ketiban sama kontainer ya? Iya. Korbannya berapa orang bang? 1 Pak. Akibat kejadian ini, antrean kendaraan panjang terjadi di ruas tol selama beberapa jam. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Induk PJR Jaya 3 di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hampir sebulan dipinjam penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Eki Vina, akhirnya bisa bertemu dengan orang tuanya. Kedua orang tua berpesan agar Sudirman memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan 2016 lalu dengan jujur dan jelas. Sairoh, ibunda Sudirman, tak kuasa menahan tangis setelah bertemu dengan sang anak di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Sairoh dan sang suami Suratno ditemani oleh tim penasihat hukum berhasil bertemu dengan Sudirman yang secara khusus diberikan waktu untuk bertemu dengan keluarga. Dalam pertemuan singkat tersebut, Suratno berpesan kepada Sudirman untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam pemeriksaan dengan jujur dan jelas kepada penyidik. Baik Suratno maupun Sairoh senang akhirnya bisa bertemu dengan Sudirman yang sejak penyidikan kasus Eki Vina tidak diketahui keberadaannya. Mereka juga menambahkan kondisi Sudirman dalam keadaan sehat. Sehat aja lah. Sehat. Nggak ada ya seperti orang yang lain bilang ngomong ya ini itu enggak. Sehat aja lah. Tadi ada ngobrol apa? Tadi ada ngobrol apa aja Pak? Ya biasa. Yang ngomong yang benar gitu, jangan sampai salah gitu. Yang udah kalau enggak, yang jadinya pokoknya jangan sampai sletot lah ngomongnya gitu. Pemirsa, puluhan warga dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam menggelar aksi protes atas menghilangnya mantan Ketua RT Abdul Pasren yang dianggap bertanggung jawab atas ditahannya 7 pemuda setempat. Warga mendesak Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Dengan membentangkan spanduk dan sejumlah poster, puluhan warga dan keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan aksi protes yang digelar di sekitar Jalan Saladara, Karya Mulia, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berbagai poster yang dibentangkan bertuliskan agar Pak RT Pasren diminta muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Lantaran kesaksian Pak RT dianggap memberatkan para narapidana. Warga juga menganggap para narapidana tidak bersalah dan segera membebaskannya. Selama ini para narapidana merupakan korban fitnah. Keluarga terpidana memohon kepada Bapak Polisi yang terhormat, kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah, bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Selain melakukan protes, warga juga berencana menggelar doa bersama di sekitar rumah tinggal Pak RT Abdul Pasren guna menuntut keadilan dan berharap para narapidana dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan kesaksian palsu Ketua RT Karya Mulia Kota Cirebon Abdul Pasren. 5 terpidana kasus Vina mengaku berada di rumah Abdul Pasren saat malam kejadian, namun Abdul Pasren membantahnya di persidangan. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Abdul Pasren diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi maupun saat hadir sebagai saksi di persidangan, sehingga memberatkan kelima terpidana. Mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka
sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri, mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya? Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana, Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi, mengaku tidak berada di TKP di malam tewasnya Vina dan Eki. Kelimanya justru tengah menginap di rumah sang ketua RT, Abdul Pasren. Namun saat diperiksa polisi maupun di persidangan, Abdul Pasren menyangkal hal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan kelima terpidana di malam kejadian. Warga kemudian mengusir Abdul Pasren dari rumahnya lantaran dinilai memberi keterangan tidak sesuai fakta. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Karena saya di rumah kan ngalamin sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh, jadi saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan sulit ditemui. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, jelang pra-peradilan Senin pekan depan, drama kasus Vina kembali muncul. Kali ini Ketua RT menjadi sasaran setelah diduga memberikan kesaksian palsu. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Abdul Pasren, dan Nikolai Aprilindo dari perwakilan Pradi. Selamat malam, Bang Rasman. Selamat malam. Selamat malam juga Bang Nikolai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Niko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku Rasman Nasution yang ganteng. Waalaikumsalam Bapak-bapak, selamat malam. Saya pertama ke Bang Rasman. Bang Rasman, betul Anda ditunjuk menjadi tim kuasa hukum dari Abdul Pasren, dan saya penasaran mengapa Anda menerima penunjukan ini dan memilih untuk membela Abdul Pasren. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan bahwa saya dan kami beberapa orang yang dikoordinasikan oleh Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi, dan juga Ibu Profesor Dr. Elsa Sarif, kemudian ada Saudara Fitra Ramadan Nasution, dan ditambah yang lain. Kami kira-kira semua 11 orang. Nah, dan itu benar, kita telah menerima kuasa dari Bapak Abdul Pasren selaku Ketua RT dan juga anaknya, Saudara Muhammad Kafi, terkait dengan adanya laporan polisi yang dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri beberapa hari yang lalu. Jadi terkait hal ini memang benar. Dan secara pribadi kenapa saya mau? Karena saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa saya ingin agar peristiwa hukum yang terjadi di kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki ini terungkap dengan baik, tanpa melebar kemana-mana. Jadi kalau sekarang ada orang beranggapan bahwa Pak Abdul Pasren diusir, Pak Abdul Pasren pergi, Pak Abdul Pasren melarikan diri, Pak Abdul Pasren dan anaknya bersembunyi, itu semuanya tidak benar. Kenapa? Karena beliau baik-baik saja, tetapi masalahnya kenapa tidak kami tampilkan ke publik? Menurut Pak Siswandi, kenapa? Karena kita
tahu saat ini banyak sekali para saksi itu yang dicoba dipengaruhi, dalam tanda kutip diduga dibujuk untuk mencabut keterangan. Ya, misalnya kita melihat bagaimana seorang Liga Akbar tiba-tiba mencabut keterangan. Kemudian kita lihat kesaksian-kesaksian yang lain. Bagaimana begitu beraninya saudara Saka Tatal. Siapa? Padahal dia masih menjalani proses pembebasan bersyarat. Oke, Nah, siapa? karena itu saya ingin katakan bahwa misalnya saksi Pak Suroto. Pak Suroto itu juga cepat kita jagai dalam pengertian kita bantu agar kesaksian dia tidak berubah. Oke. Begitu juga dengan kasus Pak Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Kafi. Baik. Ini pun kita minta untuk beliau tenang dan menyampaikan yang benar. Jadi tidak ada yang disembunyikan dari kasus ini. Oke, Begitu. baik. Bang Rasman, tadi Anda katakan ada yang mempengaruhi untuk mencabut laporan, siapa? Ya, bukan. Diduga ya. Oke. Diduga ada yang coba mempengaruhi. Ya, sekarang begini. Misalnya saudara Liga Akbar. Dia dengan terang benderang menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia ketahui. Dan dia mengatakan bahwa benar ada pembunuhan. Kok tiba-tiba sekarang dia mengatakan itu tidak. Lalu kemudian dia mengatakan dia dibujuk, disuruh, dipengaruhi. Dia tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan itu. Saya sebenarnya kasihan ya, kalau ada anak-anak seperti mereka ini, kemudian mencabut keterangan, itu berisiko hukum. Berisiko hukum. Jadi jangan gara-gara, maaf ya, kita ini lawyer, jangan gara-gara ada pengacara. Itu bukan Bang Nicholas ini. Ya, jangan gara-gara kita mau nebeng di TV, kita mau tampil di depan publik, lalu kemudian kita gotong-gotong ini anak gitu. Sehingga kita tampil di TV, dilihat orang, tapi anak ini akan jadi korban. Misalnya, dia sekarang dipanggil oleh Polda Jabar, diduga melakukan perintangan penyidikan. Ini konsekuensinya berat. Apakah pengacara bisa membela dia atau menggaransi dia? Saya tidak menuduh pengacara itu mempengaruhi, tapi saya kasihan. Janganlah ada upaya untuk menyuruh orang yang berakibat hukum bagi orang tersebut. Kasihan dia, begitu kalau menurut saya. Baik, saya ke Bang Nikolai. Bang Nikolai, tanggapan Anda terkait tadi Bang Rasman bilang ada yang mempengaruhi terkait dengan kesaksian-kesaksian sehingga akhirnya dicabut kembali. Tanggapan Anda? Aku mau tanya lagi ke adikku Rasman Nasution ya. Siap. Itu pengacaranya aku bukan? Iya, Dinda. Pengacaranya itu aku bukan? Bukan. Itu karena satu. abang lah kan pengacara yang cabut keterangan bukan klien abang, Bang. Ya, itu satu dulu, itu yang mantap. Aku suka dengan pernyataanmu itu. Nah, yang kedua, kalau masalah pelaporan yang dilakukan kemarin hari Selasa itu, perlu saya sampaikan bahwa laporan itu bukan dari pengacara. Kami dari Peradi hanya mendampingi, ada 2 orang ibu yang mendapat kuasa, ada 2 orang yang mendapat kuasa dari seluruh keluarga para terpidana itu dan para saksi, yaitu Ibu Aminah dan Kasana, itu mendapat kuasa dari mereka untuk melaporkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi ketika mereka bertemu dengan Abdul Pasren, Ketua RT. Itu pertama ya, biar clear dulu ya Rasman ya. Iya Pak. Yang kedua, korban yang merupakan 6 terpidana itu dari keluarga Supriyanto, keluarga Hadi, keluarga Eka Sandi, keluarga Jaya, keluarga Eko, dan keluarga Sudirman. Nah, mereka meminta 2 orang tadi mewakili mereka dengan kuasa yang mereka buat untuk melaporkan tentang apa yang terjadi sesungguhnya pada saat bertemu dengan Ketua RT Pasren tersebut. Dan di situ juga mereka meluruskan apa sebenarnya yang terjadi, ucapan apa sebenarnya yang mereka sampaikan kepada Ketua RT Abdul Pasren. Nah, laporan yang mereka laporkan adalah mengenai pasal 242 KUHP.
Kemudian kenapa sampai mereka melaporkan pasal 242 KUHP? Karena mereka menyatakan bahwa pada saat keluarga mereka atau anak-anak mereka diperiksa pada saat penyidikan polisi, pem-BAP-an atau diperiksa BAP, mereka itu disumpah di depan penyidik. Jadi itu mereka laporkan salah satunya. Kemudian bahasa atau ucapan dari Abdul Pasren juga yang mengatakan mereka minta supaya Abdul Pasren menyatakan yang tidak sebenarnya supaya anak-anak mereka tidak terjerat hukum dan sebagainya. Itu bukan itu yang mereka ucapkan. Sesungguhnya yang mereka ucapkan adalah mereka minta kepada Ketua RT Abdul Pasren untuk berkata yang sejujurnya. Sejujurnya tentang keberadaan dari anak-anak yang mengaku mereka menginap atau berada di rumah Pak RT, rumah kontrakan itu, di mana anak Pak RT yang bernama Kavi itu yang membukakan pintu dan mereka masuk bersama-sama. Mereka ingin mengklirkan itu. Jadi tidak ada pengaruh-mempengaruhi, tetapi mereka ingin menyatakan hal yang sebenarnya supaya kasus ini terang benderang. Seperti apa yang diharapkan oleh Adinda Rasman Nasution. Kita sama-sama berharap agar kasus ini terang benderang. Nah, untuk yang sumpah di BAP, itu pasal 162, ya, pasal 162 ayat 2 itu melarang bahwa saksi itu disumpah di depan penyidik. Baik. Ya, di depan penyidik atau dalam BAP-an atau dalam pembuatan BAP. Nah, sumpah itu hanya boleh dilakukan di depan persidangan atau hakim. Ya, karena keterangan yang dipakai yang pembuktian material yang sesungguhnya berada di depan persidangan, bukan di depan penyidikan. Baik, Bang Nikolai, mohon maaf saya potong. Tapi kalau dari keterangan yang Anda terima terkait dengan Abdul Pasren diminta berkata sejujurnya tentang anak-anak yang menginap di rumahnya, pada saat itu data yang Anda dapatkan dan informasi yang Anda dapatkan betul, mereka menginap di Abdul Pasren? Mereka menginap di Abdul Pasren. Dan ada beberapa saksi baru, ada sekitar 8 saksi baru. 8 saksi baru. 8 saksi baru ini menyatakan hampir pasti semuanya menginap di sana ya? Ya, 8 saksi baru ini bukan dari terpidana, bukan dari saksi-saksi yang diperiksa tahun 2016, tapi saksi-saksi yang berdekatan dan yang mengetahui persis kejadian tersebut. Kejadian mereka menginap ya, bukan kejadian peristiwa ya. Kejadian mereka menginap itu mereka menyatakan itu. Oke, Bang Rasman, tanggapan Anda? Iya, saya pikir begini, apa yang disampaikan oleh Bang Nicole itu adalah sah-sah saja ya, karena beliau kan mendampingi pelapor terkait dengan Pak Abdul Pasren dan Muhammad Kafi. Tetapi kalau dari perspektif hukum, menurut saya boleh saja dilakukan sumpah ketika dilakukan pemeriksaan. Itu kan sering terjadi juga, Bang. Misalnya dikhawatirkan nanti yang bersangkutan itu ketika sidang dia ada kesibukan lain. Dan masalahnya nilainya itu seperti apa? Bagaimana dengan kualitas kesaksian itu nanti biar hakim yang menilai. Nah, kemudian kita hanya ingin katakan bahwa Pak Abdul Pasren dan anaknya sudah membuat pernyataan di depan persidangan dan mengatakan bahwa yang diduga pelaku pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan Eki tidak menginap di rumahnya. Nah, kalau dia sudah katakan tidak menginap di rumahnya, tolong jangan dipaksa lagi agar beliau itu mencabut keterangannya. Urgensinya apa? Karena itu beliau, dalam hal ini Pak Abdul Pasren dan anaknya, dia tidak ingin diganggu. Karena itu maka dalam hal situasi yang begini, beliau meminta kuasa hukum kepada kami, maka itu sah-sah saja dan kita akan bantu sebentar. Saya juga agak heran. Nanti kita masih lanjut. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi ini ya,
Dia anggota DPR RI. Nah, kemudian dia mantan bupati. Nah, Purwakarta. Sekarang beliau ini saya lihat poinnya sibuk apa, Bang? sekali urusan kasus ini. Bukan kita dia simpati, tapi kok saya mencurigai ya. Jangan-jangan ini ada mau maju calon gubernur, terus ambil simpati rakyat. Nah, dugaan kami begitu. Sudahlah, kalau mau bantu sebagai anggota DPR RI, bisa komunikasi dengan Kapolri dan Kapolda. Bisa salurkan dengan cara agar tidak kemana-mana dan tetap pada konteks. Agar tidak kemana-mana dan tetap pada konteks, kita lanjutkan dialognya usai jeda ya. Nanti terkait dengan keberadaan Abdul Pasren dan semuanya, nanti dijawab usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Oke, kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Rasman dan Bang Nikolai. Saya tadi utang pertanyaan, Bang Rasman. Kemudian, Anda tahu nggak keberadaan Abdul Pasren di mana? Karena sekarang banyak orang yang mencari Abdul Pasren. Dan kalaupun memang yang bersangkutan ada, mengapa kemudian sulit ditemui oleh orang-orang? Pak Abdul Pasren dia ada di tempatnya, yang kami nggak mau sebut tempatnya di mana. Bahkan Pak Siswandi, tim kami, ketua tim kami itu sudah melakukan pendampingan, terutama Muhammad Kafi ya. Tidak ada masalah, hanya saja kita tidak ingin mempublish. Makanya saya heran kok sampai ada spanduk, ada baleho, ada poster, nyari-nyari dia. Ini nyari mau ngapain gitu. Emang kalau datang 1000 orang, Pak Pasren Anda dicari gini-gini, terus apa yang mau dibuat? Dipaksa dia buat keterangan? Kan enggak juga, Pak. Itu kan bagian dari kebebasan berpendapat, Bang. Kalau Bang Niko dengan teman-teman dari Pradi, saya yakin mereka pasti akan profesional, memahami konstruksi hukum yang sedang mereka lakukan. Begitu juga dengan kami. Kami pun timnya bukan tidak tangguh juga. Ada Brigjen loh, Pak Siswandi, ada Prof. Elsa Sarif, ada saya, ada Pitra, ada tambah yang lain. Kita ini juga tim yang solid. Cuma kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa berbeda pendapat tidak masalah. Yang penting klien masing-masing terjaga hak dan kewajiban-kewajiban dia. Sehingga tidak ada diskriminasi dan tidak ada yang namanya intimidasi. Baik, saya garis bawahi. Jadi baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Nah, Bang Nikolai, silakan tanggapan Anda. Ya, mantap nih. Saya baru dengar penjelasannya Adinda Rasman Nasution ini, ya masuk akal juga lah. Mantap. Nah, saya hanya mau jelaskan ke Rasman yang tadi Rasman bilang ya. Dalam pasal 162 ayat 1 KUHP dikatakan terlarang hukumnya untuk meminta keterangan saksi dengan cara disumpah. Apabila aparat penyidik melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan saksi dengan cara disumpah terlebih dahulu, maka tidak menutup kemungkinan tindakan seperti itu digolongkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dengan cara melawan hukum. Itu ya, ini pasal 162 ayat 1. Iya. Nah, mengenai yang tadi ada kekhawatiran dan sebagainya yang Rasman bilang tadi, itu adalah apabila ada alasan secara subjektif dan limitatif. Pertama, penyidik memiliki kekhawatiran yang didukung dengan bukti yang kuat bahwa setelah saksi memberikan keterangan dia akan meninggal dunia. Yang kedua, karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang. Ketiga, ketika dipanggil karena jauh tempat kediamannya. Keempat, karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Nah, kepentingannya apa? Sehingga mereka tidak hadir dalam persidangan dan mereka disumpah dalam pembuatan BAP. Seperti halnya juga AF dan Dede, itu tidak pernah hadir dalam persidangan. Nah, ini kan menyalahi hukum acara. Itu kan pertama. Nah, yang kedua ingin saya tekankan di sini sekali lagi bahwa apa yang dilakukan kemarin pada hari Selasa oleh keluarga para terpidana itu mereka meminta hak-hak hukum mereka dipulihkan, keadilan itu ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Sehingga mereka berkata apa yang sebenarnya terjadi, mereka ingin memperjelas, ingin menerangkan fakta empiris yang terjadi pada saat pertemuan mereka dengan ketua RT itu. Jadi pada saat ini kami sama-sama on the track secara hukum. Kami hargai timnya Adinda Rasman, kami juga menghargai tim kami, dan kami juga sama-sama. Yang kita bela ini adalah hak hukum mereka, bukan hak pribadi ya, tapi hak hukum mereka. Baik.
Baik, saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, kalau memang tidak ada apa-apa, kemudian kenapa Abdul Pasren tidak berkata sejujurnya saja seperti permintaan yang tadi dikatakan oleh Bang Nikola? Ya, sekarang begini, cerita jujur ini versi siapa? Kan sudah saya sebut tadi, sahnya, berkualitasnya kesaksian seseorang itu diucapkan di muka peradilan. Nah, itu sudah ada keterangan di muka pengadilan, kemudian Pak Pasren sudah menyampaikan, dan dia konsisten dengan itu. Lah, apa instrumen yang bisa memaksa dia untuk dia merubah? Ya Anda misalnya sebagai host di situ, tidak punya kapasitas juga untuk mendorong-dorong saya, atau mendorong Pak Abdul Pasren anaknya untuk ngakui apa yang Anda sampaikan. Tidak bisa. Nanti teori pembuktiannya di pengadilan, tapi instrumen penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, nanti kita lihat bagaimana laporan yang telah dibuat oleh mewakili keluarga dari terpidana yang sekarang sedang berproses di Bareskrim. Kita lihat. Tentu kalau ada panggilan kepada klien kami, maka Pak Siswandi, Pak Elsa, Pitra, saya, dan lain-lain, kita akan koordinasi, kita akan dampingi. Nah, bagaimana nanti fakta-fakta di lapangan, monggo kita jalankan. Tapi yang pasti, goalnya adalah bagaimana almarhumah Vina dan Eki bisa terungkap siapa yang berbuat apa, dia yang harus menanggung resikonya. Itu saja kalau dari kami. Jadi kita ini tahu apa yang kita lakukan, kita paham apa konsekuensinya. Begitu. Oke, baik. Kita nantikan nanti akan seperti apa jalannya persidangan. Terima kasih Bang Rasman Arif Nasution sudah bergabung bersama kami. Bang Nikolai juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Pemirsa, lahan sekitar 12.000 meter persegi telah disiapkan negara untuk Presiden Joko Widodo saat purna tugas. Hadiah negara bagi Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah ini mulai digarap. Lahan sekitar 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ini akan menjadi rumah hadiah untuk Presiden Joko Widodo saat purna tugas akhir tahun nanti. Proyek pembangunan rumah mulai dikerjakan, seperti pemberian pagar pembatas hingga proses pembersihan lahan oleh sejumlah pekerja selama 1 pekan ke depan. Dan untuk luas, fix tadi sudah kita konfirmasi sekitar kurang lebih 12.000, seperti prosesnya juga karena ini sesuai dengan undang-undang bahwa itu diberikan, berarti nanti atas namanya juga beliau langsung. Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi disertai hujan pasir. Selain itu, warga mulai resah dan ketakutan karena gunung kian erupsi. Kembali terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT, dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi 2 menit 55 detik. Erupsi kali ini disertai hujan pasir dan abu vulkanik. Selain itu, warga di sekitar kaki gunung mulai resah dan takut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dan warga dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi gunung. Tiap hari sampai malam. Siang malam lah. Siang malam. Bagaimana? Mereka khawatir atau bagaimana? Khawatir. Oh, khawatir, takut mau. Ya, seperti itulah. Sementara itu, Kaisang Pangarep membantah Sekjen PKS soal Jokowi pernah tawarkan namanya ke parpol untuk posisi Cagup Jakarta. Tapi petinggi Koalisi Indonesia Maju membenarkan pernah membahas nama Kaisang bersama para ketua umum parpol koalisi. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom malam hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Punya potensi, nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Jokowi cawe-cawe saya nggak dengar itu. Dan Pak Jokowi nggak menawarkan kemana-mana, enggak. Tapi kalau Mas Kaisang mau maju itu hak dia. Pilkada DKI Jakarta 2024 makin memanas dan terus menjadi perhatian publik.
Sejumlah kader partai yang potensial ramai-ramai dimajukan. Yang menarik, selain nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang sudah lebih dulu diangkat ke publik, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, juga muncul berseliweran. Hari, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berbicara mengenai keinginan dirinya ikut dalam Pilkada Jakarta 2024. Kaisang mengungkapkannya di YouTube GK Hebat. Bahkan ia sempat bilang tidak ada masalah jika harus dipasangkan dengan petahana Anies Baswedan, meskipun kemudian ia ralat. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, ya. Suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti, atau sekalian gubernur, pilgub kan bentar lagi. Bentar lagi pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Sementara pernyataan Sekjen PKS tiba-tiba menghentak publik. Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan Presiden Jokowi menawarkan Kaisang ke parpol agar diusung jadi Cawagup Jakarta. Kaisang tak terima dan menyebut pernyataan Sekjen PKS tidak sesuai fakta dan kebohongan publik. Tenaga ahli utama kepresidenan Ali Mukhtar Ngabalin membela Kaisang. Seraya mengklaim Presiden Joko Widodo tidak ikut campur urusan Pilkada Jakarta November nanti. Dia mesti cek informasi yang benar supaya jangan menyebarkan fitnah. Itu yang pertama, dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan Mas Kaisang dan lain. Soal urusan politik nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu hak demokrasi siapa saja. Politisi PAN Yandri Susanto juga ikut membela Kaisang. Ya kalau Mas Kaisang mau maju wajar, dia kan warga negara, ketua umum partai, punya potensi, nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Jokowi cawe-cawe saya nggak dengar itu, dan Pak Jokowi nggak menawarkan kemana-mana, enggak. Tapi kalau Mas Kaisang mau maju itu hak dia. Pembelaan Kaisang, Istana, dan Koalisi Indonesia Maju sedikit goyang saat Sekjen Gerindra Ahmad Muzani justru mengungkap kalau nama Kaisang memang pernah dibicarakan Jokowi dan juga para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju. Pak, tapi ada pembahasan dengan Presiden dengan Kim tentang Mas Kaisang untuk maju. Itu udah dibahas sama ketua parpol gitu. Iya, karena waktunya masih cukup panjang jika terus dilakukan exercise. Munculnya nama Kaisang di bursa Pilgub Jakarta semakin membuat panas Pilkada Jakarta yang kerap disebut-sebut sebagai Pilkada Rasa Pilpres. Tim Liputan iNews melaporkan.